Meski masih di masa pandemi, Badan Legislasi DPR RI akan melakukan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador. Kunjungan kerja untuk menyusun RUU penghapusan kekerasan seksual. Tinjauan langsung dianggap hal yang perlu dilakukan untuk melihat langsung situasi dan kondisi di negara tersebut. Dua negara ini menjadi tujuan utama terkait dengan rencana aplikasi implementasi dari RUU tindak kekerasan terhadap perempuan. Pertama Brazil ya. Brazil adalah suatu negara yang dianggap masalah kekerasan seksual itu seperti apa ya? Sudah kebudayaan ya. Sudah menjadi budaya negara tersebut. Tetapi pada dasarnya bangsa Brasil tidak menginginkan itu. Sementara itu, draft awal RUU PKS masih butuh penyempurnaan. Salah satunya soal kategori kekerasan seksual yang belum diatur dalam payung hukum yang telah ada. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan, khususnya di masa pandemi. Namun seringkali kasus kekerasan tersebut masih sulit diatasi karena hambatan-hambatan. Bahkan tak jarang terjadi kasus insest atau hubungan seksual sedara yang sulit untuk diusut. Kini kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Meski masih di masa pandemi, Badan Legislasi DPR RI akan melakukan kunjungan kerja ke Brazil dan Ekuador. Kunjungan kerja untuk menyusun RUU penghapusan kekerasan seksual. Bagaimana urgensi RUU PKS ini sehingga anggota Dewan harus melakukan kunjungan kerja ke luar negeri di masa pandemi? Bersama saya Wilson Purba, kita akan berbincang terkait lagi pandemi DPR ke luar negeri. Dan pemirsa, malam ini kita sudah kehadiran narasumber kita dari peneliti Formapi, ada Bang Lusius Karus. Selamat malam Bang Lusius. Selamat malam Bung Wilson. Bang Lusius, apa tanggapan Anda mengenai anggota DPR yang akan keluar negeri padahal saat ini masih pandemi? Ya, mengherankan tentu gitu ya, anggota DPR merencanakan sebuah kunjungan ke luar negeri dengan jumlah anggota yang cukup banyak gitu ya, ada sekitar 20-an per satu tim mungkin gitu ya. Dan saya kira kunjungan ini juga dikritik karena urgensinya itu sulit untuk dijelaskan gitu ya. Menurut Wakil Ketua DPR tadi, mereka mau melihat langsung gitu ke Brazil sana karena Brazil dianggap sebagai negara yang menganggap kekerasan seksual sebagai sebuah budaya gitu ya. Saya kira sih alasan-alasan itu sangat normatif gitu ya, tidak bisa ditunjukkan oleh Wakil Ketua DPR itu apa sesungguhnya yang sangat mendesak yang membuat Badan Legislasi harus ke Brazil sana. Yang kita tahu bahwa RUU PKS ini sudah begitu lama dibahas oleh Komisi 8 gitu ya, sebelum kemudian Komisi 8 menyerah dan mengalihkan proses pembahasan RUU PKS ini ke Badan Legislasi. Yang mengherankan tentu ketika Badan Legislasi menyambut RUU dari Komisi 8 ini dengan memulai proses dari awal sama sekali. Itu artinya kerja keras yang dilakukan oleh Komisi 8 sebelumnya tidak dianggap penting oleh Badan Legislasi untuk menindaklanjuti atau meneruskan proses yang sudah dimulai oleh Komisi 8. Jadi bagi saya, kalau DPR atau Badan Legislasi menganggap kekerasan seksual di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat genting gitu ya persoalannya karena ada begitu banyak kasus yang terjadi, maka yang harus ditunjukkan oleh Badan Legislasi adalah sebuah komitmen untuk segera memulai proses pembahasan RUU PKS. Sudah sangat lama saya kira kita menunggu kapan DPR dalam hal ini Badan Legislasi segera menindaklanjuti proses pembahasan RUU ini di tengah ada begitu banyak berita dan informasi terkait kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi kalau sekarang mereka kemudian ke Brazil dan Ekuador untuk studi banding, saya kira bahan mereka pun sejauh ini tidak sangat memadai. Apa yang mau dibandingkan di Brazil ketika mereka sendiri bahkan masih bingung mau mengartikan kekerasan seksual itu apa gitu ya. Baik. Mungkin itu. Mereka alasannya karena tidak bisa dilakukan melalui Zoom, tidak bisa hanya tatap muka secara virtual. Apakah ini juga salah satu alasan yang kuat untuk pergi ke sana, untuk melihat secara langsung seperti apa penanganan terhadap pelaku kekerasan seksual dan penerapan hukumnya di sana, Bang Lusius?
Ya, di situ saya kira kita bisa melihat gitu ya, apa sesungguhnya motif badan legislasi ini ketika upaya yang bisa dilakukan melalui perangkat teknologi informasi tidak dicoba gitu ya. Mereka hanya kemudian langsung menyimpulkan itu tidak bisa dilakukan lewat Zoom misalnya gitu ya. Padahal apa sih bedanya mereka melihat langsung di sana? Apakah mereka harus kemudian terjun di tengah Baik. aksi kekerasan seksual itu, atau hanya untuk melihat bagaimana penegak hukum di sana melakukan prosedur penegakan hukum jika ada kekerasan seksual. Jadi saya pikir yang mungkin lebih tepat untuk pergi ke Brazil untuk melihat proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual adalah kepolisian, bukan Baik. anggota DPR gitu. Baik. Dan kalau anggota DPR itu tadi menganggap penting RUU ini, saya kira mulai membuat proses penyusunan draft RUU ini dengan segera, saya kira itu yang harus dilakukan, bukan malah jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Baik, Bang Lusius, tapi apakah kita bisa melihat hal ini dari sisi positif? Misalnya ketika mereka ternyata berangkat ke Brazil dan Ekuador, mereka malah justru menemukan titik terang untuk membahas RUU PKS ini. Karena kan selama ini pembahasannya begitu alot, begitu lama, hingga sampai sekarang masih belum menemukan statement yang jelas. Ya, kita mau saja sih berpikir positif gitu ya, tapi saya kira ada banyak sekali pengalaman sebelumnya, baik di DPR periode ini maupun DPR periode sebelumnya, yang menunjukkan betapa kunjungan kerja atau studi banding itu tidak bisa dibuktikan oleh DPR sebagai sebuah kegiatan yang bermanfaat dalam proses pembahasan legislasi gitu ya. Eh, Sinyalemen ini saya kira muncul dari ketidakberanian DPR sendiri untuk menyampaikan secara terbuka apa yang mereka hasilkan dari studi banding yang mereka lakukan ke luar negeri. Alih-alih menyampaikan ke publik misalnya hasil kunjungan kerja atau studi banding yang dilakukan oleh DPR ke luar negeri, mereka justru dikritik oleh publik, bahkan oleh mahasiswa di luar negeri sana gitu, mahasiswa Indonesia di luar negeri, karena ternyata bahwa studi banding itu digunakan untuk pelesiran, untuk jalan-jalan ya. Jadi saya kira DPR harus membuktikan kunjungan kerja atau studi banding ini merupakan sesuatu yang bermanfaat, dan untuk membuktikan itu saya kira mereka harus menunjukkan ke publik apa sih yang dihasilkan dari kegiatan studi banding itu yang bisa membantu proses penyusunan atau pembahasan RUU DPR. Selama ini habis studi banding selesai saja begitu saja, lalu kita tidak pernah tahu apa yang kemudian diserap oleh DPR dari studi banding itu dalam proses pembahasan legislasi gitu ya. Saya kira karena hal seperti ini selalu terjadi atau berulang setiap saat, kita pun sulit untuk percaya alasan mereka sekarang ini betul merupakan sesuatu yang kemudian dianggap penting sebagai alasan mereka pergi ke Brazil dan Ekuador untuk melakukan studi banding gitu ya. Baik. Baik, Bang Lusius, kira-kira apa pertimbangan DPR juga secara spesifik mengatakan bahwa akan menuju ke Ekuador dan juga Brazil? Kira-kira proses pembuatan undang-undang apa yang berbeda antara negara mereka dengan kita di Indonesia? Saya kira sih keterangan Wakil Ketua DPR itu kan hanya mau mengatakan mau melihat implementasi gitu ya, implementasi pelaksanaan undang-undang terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di Brazil. Bahkan di Ekuador menurut Wakil Ketua DPR itu belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur soal kekerasan seksual. Kalau kita baca dari sana nampaknya DPR ini lebih ingin melihat bagaimana Brazil dan Ekuador menjalankan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh kepolisian atau penegak hukum di sana. Jadi undang-undangnya sudah ada. Jadi kalau mau belajar misalnya bagaimana undang-undang dibuat di Brazil untuk menangani kasus kekerasan seksual, mestinya kan mudah untuk membaca itu di internet atau dimanapun sumber-sumber kepustakaan yang bisa digunakan oleh DPR ya. Kalau soal penegakan hukumnya, saya kira memang dari dulu persoalan bangsa kita ini terkait dengan penegakan hukum itu masih sangat lemah gitu. Jadi bukan soal kita nggak punya regulasi terkait sebuah tindak pidana, dalam hal ini kekerasan seksual misalnya. Tapi soal komitmen, soal konsistensi dalam penegakan hukum, itu bukan masalah DPR, bukan masalah lemahnya regulasi atau undang-undang yang dibuat oleh DPR. Ini budaya yang saya kira sampai sekarang sulit untuk dirubah di bangsa ini ya. Bagaimana aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum secara konsisten dan punya komitmen untuk mencapai keadilan. Nah,
Tapi apakah kalau Bang Lusius sendiri melihatnya, ini pertama kali diomongkan oleh Wakil Ketua DPR yang baru dari Golkar, ada Pak Lodowik. Apakah ini menjadi suatu semangat baru atau memang anggota DPR ini hanya memanfaatkan fasilitas yang memang sudah sebenarnya ada dari DPR sejak dulu? Saya kira itu juga pertanyaan menarik gitu ya. Wakil Ketua DPR yang baru berapa hari menjabat langsung memberikan klarifikasi terkait pro kontra kunjungan kerja DPR ke Brazil dan Ekuador gitu ya. Saya kira sih ini strategi politik saja gitu ya. Dia yang saat proses penggantian Aziz Samsudin memang terkesan diterima oleh publik itu sosoknya gitu ya. Jadi mungkin DPR merasa kalau Pak Lodewijk ini yang kemudian menyampaikan ke publik, publik bisa menerimanya. Saya kira alasan yang sama juga dipilih oleh DPR ketika kemudian melakukan kunjungan kerja ke luar negeri menggunakan alasan penyusunan RUU PKS. DPR tahu betul bahwa publik betul menunggu RUU PKS ini karena ada begitu banyak kasus kekerasan yang membutuhkan kehadiran sebuah regulasi yang kuat gitu ya. Dan DPR kemudian mengharapkan bahwa dengan alasan penyusunan RUU PKS, publik yang lama menunggu RUU PKS ini kemudian akan mendukung langkah mereka. Saya kira ini taktik atau strategi yang semakin memperjelas saja untuk orang yang kemudian paham dan orang yang kemudian tiap hari mengikuti perkembangan DPR. Mudah untuk kemudian mengatakan ini semua adalah bahasa politik, untuk menutupi sebenarnya kepentingan sebenarnya dari kunjungan kerja yang sejak awal kami katakan tidak punya urgensi gitu ya. Baik, terima kasih Bang Lusius Karus, peneliti Formapik. Harapkan nanti banyak yang harus dipertimbangkan ketika DPR mau keluar negeri, dan jika pun mereka akhirnya keluar negeri untuk studi banding, kita harapkan membawa hasil yang diinginkan oleh warga, yaitu menjadi bahan untuk pertimbangan membuat RUU PKS. Terima kasih telah bergabung bersama kami Bang Lusius di Indonesia. Dan mungkin yang lebih penting, satu tambahan sedikit Bang Wilson, ini soal ini momentum akhir tahun gitu ya, momentum di mana tahun anggaran juga akan segera berakhir gitu, dan kita tahu betul anggaran untuk studi banding atau kunjungan kerja DPR itu memang belum digunakan selama ini. Mereka pernah sebelumnya mengusulkan isolasi mandiri di hotel menggunakan anggaran untuk kunjungan kerja ini. Jadi saya pikir alasan kunjungan kerja ke Brazil ini lebih pada bagaimana memanfaatkan anggaran kunjungan kerja yang selama tahun 2021 belum digunakan, karena kalau tidak digunakan DPR bisa dicap penyerapan anggarannya sedikit seperti dan itu kalau ya. serapan anggaran rendah, anggaran tahun berikutnya itu bisa diturunkan, dipotong ya. Baik, terima kasih Bang Lusius atas waktunya dan juga terima kasih atas informasinya. Pemirsa, perbincangan masih akan kami lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.